Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadilah di Gio TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini tokoh muda, energik. Jadi masih muda tapi sudah menjadi tokoh. Beliau merupakan kajur kajian teroris di Universitas Indonesia. Beliau adalah Muhammad Syauqillah. Selamat datang Mas Syauqi. Ya, makasih Mas Arif. Iya, jadi kita pengen ini Mas, kita pengen bincang soal hal-hal yang hari ini sedang gencar diperbincangkan Mas. Ya. Jadi bicara soal Afghanistan, bicara soal Taliban, bicara soal terorisme atau sejarah Afghanistan. Banyak yang bilang bahwa Afghanistan ini berbeda dengan Afghanistan tahun-tahun bukan Afghanistan tapi Taliban kali ini itu berbeda dengan Taliban sebelum-sebelumnya. Meskipun memang sejarah mencatat Taliban pernah melakukan aksi-aksi kekerasan lah katakan pada waktu itu. Tapi saya hampir banyak menemukan sekarang banyak orang yang akhirnya berbicara soal Taliban. Taliban hari ini berbeda dengan sebelumnya. Bahkan pergeseran presiden dan akhirnya ke Taliban itu tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Jadi semua damai, semua tentram gitu. Tapi sebelum kita bicara soal itu, saya pengen bertanya ini dulu Mas ya. Selama PPKM nih Mas, jenengan ngapain aja Mas? Ya kalau saya lebih banyak di rumah ya. Lebih baik di rumah. Lebih banyak di rumah. Perkuliahan juga sudah di masa-masa akhir ya. Biasanya tuh banyak ujian, ada seminar tesis, seminar proposal tesis, lalu kemudian membimbing mahasiswa. Terus ujian tesis, mempersiapkan perkuliahan gitu ya, sama PPKM satu bulan 2 bulan ini ya, jadi Juli sampai Agustus ini ya. Memang kondisinya adalah demikian, kita harus mempersiapkan gitu ya. Jadi ada seminar-seminar mungkin atau sebagainya. Ya, webinar-webinar di Prodi Kajian Terorisme mungkin bisa lihat di YouTube Kajian Terorisme. Ada juga Mas. Ada, kita punya YouTube, cuma kita belum punya podcast seperti Mas Arif nih yang sudah sangat profesional gitu kan. Karena memang mungkin ada keterbatasan kami. Jadi lebih banyak ketika ada acara gitu webinar kita live di YouTube gitu agar kita punya backup teman-teman ketika nggak bisa ngikuti acara langsung bisa lihat di YouTube gitu. Ya lebih itu dari itu ya sebagai jejak digital lah katakan ya, karena itu pusat informasi. Jadi langsung aja Mas, ini sahabat Gio semua, ini bukan akhirnya kita memihak ke siapa karena beliau ini merupakan tokoh akademisi, tulen akademisi Mas. Ya, selain di kajian terorisme, saya juga aktif di MUI, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sebagai ketua diamanahi oleh para kiai, diminta gitu ya. Karena perintah kiai kita ikut saja, mengalap berkah katanya. Gitu. Jadi beliau ini merupakan akademisi. Jadi bicara soal Taliban Mas. Ini banyak yang bertanya sebenarnya Taliban itu apa sih Mas? Ya, Taliban organisasi yang dahulu punya dan tanda kutip juga digunakan untuk proksi sebagai proksi Amerika Serikat untuk kemudian vis-a-vis dengan Uni Soviet gitu. Itulah Taliban dan lahir dari daerah perbatasan Pakistan gitu ya, dan daerah pinggiran sebetulnya. Dan mereka mempunyai visi mendirikan sekarang bahasanya Imarah Islam gitu ya, keemiran Islam. Jadi ya organisasi ini memang punya sejarah masa lalu juga ya, dan ada jejak-jejaknya gitu, jejak kekerasan dari organisasi ini. Tentu tadi Mas Arif sampaikan ke saya bagaimana hari ini banyak sekali orang yang mulai menyatakan bahwasanya Taliban sekarang sudah berbeda. Nah, kalau kami dari sisi sebagai orang yang bergelut di isu-isu terorisme dan melihat pergolakan juga di Timur Tengah gitu ya, saya melihat terlalu dini kita mengatakan mereka akan moderat gitu ya. Tapi saya juga tidak akan bilang mereka tidak berubah gitu ya.
Artinya saya ingin menyatakan bahwasanya Taliban hari ini berbeda, harus kita lihat dari apa yang akan nanti mereka lakukan ke depan berkenaan dengan postur negara Afghanistan ke depan seperti apa, bagaimana penghormatan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, itu yang menjadi concern ya, selain juga soal hak-hak perempuan, soal kelembagaan demokrasi, terus institusi-institusi publik. Nah itu yang sebetulnya perlu dibuktikan oleh Taliban seperti apa nantinya. Ya komitmen kita lihat sebagai satu pernyataan politik, yang kemudian pernyataan politik itu harus kita lihat ke depan seperti apa implementasi pernyataan politik tersebut. Karena dalam konteks gerakan Islam politik yang ada di berbagai dunia, ada dinamika tersendiri yang memang yang ada di beberapa negara, misalkan di Timur Tengah gitu ya, dengan ikhwannya gitu ya, dan ada di beberapa negara yang lain juga, di Yaman, di Suriah, dan Islam-Islam politik yang ada di berbagai negara di dunia Islam gitu ya. Tapi itu yang menurut saya perlu kita uji, atau bukan kita uji ya, apakah Taliban ini betul-betul memegang komitmennya sampai implementasi realisasinya ke depan di masyarakat gitu ya, Afghanistan ke depan. Tentunya ini menjadi dinamika internal yang kita di Indonesia ya kita lihat saja gitu, bagaimana dinamika internal seperti apa. Tentunya ada dinamika internal mereka nanti mau menerapkan syariat Islam, itu kan juga sama di berbagai negara-negara Muslim yang lain gitu. Itu kita meresponnya sebagai dinamika internal saja gitu ya. Jadi gini Mas, bicara soal Taliban, katakan belum lama kan memang diberitakan ada 5 janji Taliban ya, untuk akhirnya dia tidak akan bersinggungan dengan negara lain atau misalnya sampai akhirnya misalnya disebutkan di situ misalnya Amerika memaafkan atau misalnya akhirnya bicara soal perempuan boleh bekerja dan sebagainya gitu. Ini kan hal baik sebenarnya, hal baik yang harus kita sambut gitu ya, harus kita sambut. Tapi menurut Mas sendiri, kira-kira Mas, ini akan terrealisasi tidak gitu? Yang pertama, yang kedua, kayak bicara soal pemerintah hari ini seharusnya bersikap bagaimana dengan 5 janji Taliban tadi? Ya itu kan sebetulnya apakah mereka bisa, Taliban dalam tanda petik itu bisa melakukan implementasi janjinya, itu kembali kepada kemampuan Taliban. Sebetulnya kalau dalam beberapa studi gerakan gerakan militer atau gerakan militer bertransformasi ke gerakan politik kan sudah ada beberapa kasusnya di dunia. Indonesia pun punya ya. Seperti gerakan Aceh Merdeka yang sudah bertransformasi masuk ke dalam politik, dan itu sudah ya dengan segala plus minusnya lah gitu ya. Taliban pun juga demikian. Mereka kembali kepada Taliban, apakah mereka bisa mentransformasikan diri dari gerakan yang tadi militer gitu ya, terus gerakan ya dalam tanda kutip gerakan dalam konteks keamanan tuh gerakan-gerakan paramiliter gitu ya, gerakan bersenjata gitu, gerakan bersenjata itu bisa bertransformasi ke gerakan politik yang kemudian dalam konteks gerakan politik dia bisa melakukan improvement dalam konteks reformasi birokrasi misalkan, di mana isunya banyak korupsi ya, pelayanan publik gitu ya. Nah itu isu-isu yang seperti itu yang menurut saya perlu perlu direspon bagaimana ke depan gitu ya. Dan ini kita lagi-lagi kan mau melihat seperti apa. Itu kembali pada
bagaimana Taliban itu merespon isu-isu itu, bagaimana mereka memperbaiki tatanan birokrasi supaya tidak korupsi, bagaimana misalkan mereka menata supaya aspirasi masyarakat tersalurkan, bagaimana mereka melembagakan perwakilan dalam konteks berdemokrasi, ini seperti apa. Nah ini yang sebetulnya Talibannya sendiri harus membuktikan gitu. Itu kan kembali apakah Talibannya sendiri mampu bertransformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik yang kemudian dia masuk dalam struktur politik. Ini yang mungkin kalau kita studi akan menjadi menarik gitu ya. Dan memang sudah ada beberapa contohnya di dunia termasuk Indonesia untuk bisa memperlihatkan mereka bisa atau tidak. Ya pasti akan ada dinamika ya, karena kan dari sebuah gerakan bersenjata yang kemudian mereka misalkan menaklukkan itu kan semua wilayah-wilayah dengan kekuatan senjata, tapi nanti akan ditentukan bagaimana negosiasi dengan apakah mampu bernegosiasi dengan masyarakat, mendengarkan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat. Ketika misalkan satu problem masyarakat muncul seperti pelayanan publik, korupsi dan macam-macam, itu yang kemudian Taliban harus memperlihatkan itu. Tidak hanya misalkan mengandalkan kami imarah Islam gitu selesai di situ tanpa melihat apa yang harus diperbaiki ke depan. Iya. Jadi memang pembuktian ini sendiri harus dibuktikan langsung oleh Taliban ya. Bicara soal kayak tadi pesan janji ya, dia harus membuktikan, dan kita tidak bisa akhirnya langsung ngeklaim bahwa Taliban ini berbeda gitu. Ya ini kan baru 1 minggu ya. Dari 1 minggu ya dikuasai istana kepresidenan itu, Kabul dikuasai kan baru sekitar belum 1 minggu, 5 hari. Kalau video ini direkam baru 5 hari, hari Minggu yang lalu, mungkin 6 hari lah gitu ya. Dan itu masih panjang menurut saya, masih terlalu dini gitu ya kita bilang apa berubah gitu. Berubah itu harus ditunjukkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau saya lihat ini suka tidak suka, this or this like, misalkan kayak hari ini masyarakat Afghanistan sendiri dia merindukan Taliban. Ya berbagai macam sih responnya kalau saya lihat dari beberapa pemberitaan gitu ya, dan ada yang juga menyambut, ada juga yang akhirnya dia pergi gitu dari negaranya, ya beragam lah gitu ya responnya masyarakat di Afghanistan terhadap Taliban gitu. Maksudnya nggak tunggal gitu. Iya nggak semua akhirnya misalkan harus Afghanistan, meskipun jalannya relatif kalau kita lihat dari pemberitaan mudah ya Mas. Yang jadi tantangan mungkin tantangan rejim di dunia Islam ya, adalah bagaimana mereka bisa mentransformasikan identitas kebangsaan. Yang mungkin juga menjadi catatan menarik juga ya, kalau kita berdiskusi tentang negara-negara di kawasan Timur Tengah gitu ya. Misal ya seperti Arab Saudi saja gitu ya. Arab Saudi adalah negara yang hari ini punya visi 2030 ya. Visi untuk mengimprove segala hal berkaitan pariwisata, dengan perempuan, hak asasi manusia dan lain-lain. Itu yang Saudi kemudian bertransformasi gitu ya, Saudi yang baru gitu dengan Saudi Vision gitu. Dan kemudian ada beberapa negara seperti Irak ya pasca Saddam Hussein bertransformasi gitu, walaupun ada berbagai macam catatan gitu ya. Antara etnis Kurdi, Syiah dan Sunni gitu yang ada di Irak sendiri, mereka membuat semacam pemerintahan yang bersama-sama. Lalu kemudian ada yang sebelumnya Lebanon gitu ya, terus juga Tunisia yang juga disampaikan oleh banyak pihak memiliki harapan pasca Arab Spring, walaupun beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir ya, sekitar 2-3 bulan ada semacam gejolak politik juga di Tunisia. Nah ini artinya kan sebetulnya publik Indonesia perlu membaca secara lebih makro gitu ya, bagaimana perubahan-perubahan politik di dunia Islam itu adalah wujud dari pencarian jati diri kebangsaan. Artinya satu negara, satu identitas politik atau suatu mayoritas kekuatan politik yang ada di negara tersebut harus bisa mengintegrasikan semua kekuatan
politik yang ada di internal negara tersebut, dan ini menjadi tantangan sebetulnya bagi seluruh pimpinan politik yang ada gitu ya, seperti misalkan Taliban hari ini perlu juga mengintegrasikan semua kepentingan, mengintegrasikan semua kelompok sehingga apa yang diklaim sebagai 5 komitmen itu ya bisa terimplementasi dan orang membaca oh iya ada perubahan. Tanpa itu ya saya pikir tidak bisa. Lagi-lagi saya sampaikan ini adalah proses politik di dalam dan mereka sedang mencari identitas bagaimana format mereka, karena mereka sudah sebenarnya sejak masa yang lalu pernah Taliban juga berkuasa, lalu kemudian Amerika masuk transformasi, kemudian kembali lagi hari ini Taliban berkuasa. Artinya mereka sebagai sebuah negara perlu bertransformasi. Ini seperti apa negaranya ini ke depan? Ini yang menurut saya menarik untuk kita lihat ke depan seperti apa. Dari kacamata kita sesama dunia Islam, misalkan dunia Muslim gitu, mau lihat perkembangan di dunia Islam yang lain. Dalam konteks Indonesia, Bang, kayak isu apapun tentang keislaman di negara manapun Indonesia akan tertarik untuk membicarakan itu. Iya, betul. Karena entah mayor berwarga Muslim atau apapun katakan. Tapi ini semua warga Indonesia akan tertarik ketika ada. Nah, kaitan dengan ini kan kalau misalnya kita lihat Indonesia hari ini katakan beberapa kali kelompok-kelompok Islam kan relatif berkerumun bergerombol untuk entah bicara soal rezim, katakan menurunkan rezim sebagainya misalkan. Dengan adanya kasus di Afghanistan, apakah Indonesia juga berpeluang demikian? Soal peluang kecil menurut saya, karena Indonesia punya civil society yang cukup bagus ya, berbeda dengan konteks politik yang ada di Taliban di Afghanistan, struktur masyarakatnya yang berbeda. Kita di Indonesia punya masyarakat itu punya posisi yang berbeda ya, seperti organisasi masyarakat Islam seperti NU dan Muhammadiyah punya posisi yang berbeda di negara ini. Boleh dikatakan dua organisasi ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa bagi kemerdekaan negara kita gitu ya. Bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka 1945 itu Muhammadiyah dan NU. Belum lagi misalkan hari ini juga Indonesia beberapa ormas seperti MUI juga masih memiliki komitmen yang kuat juga terhadap kebangsaan, di mana antara Islam dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Agama dan negara saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa beribadah dengan nyaman kalau kondisi negara kacau balau. Nah, itulah puturnya negara. Nah, itu menurut saya kombinasi yang menarik di Indonesia, di mana kalau dalam konteks pemikiran twin toleration toleransi kembar, itu ada dua Indonesia bisa antara agama dan negara itu tidak saling menegasikan satu sama lain. Ini hal yang menarik ya. Dan menurut hemat saya potensi itunya sangat kecil terjadi. Itu kok karena komitmen umat Islam di Indonesia terhadap demokrasi, terhadap negara gitu sangat kuat sekali. Komitmen terhadap identitas kebangsaan kita Pancasila itu juga kan sangat kuat gitu ya. Jadi sangat kecil sekali. Dan yang lain selain itu kalau kita lihat dalam konteks politik yang ada ya, atau misalkan dalam konteks gerakan bersenjata, Indonesia membatasi akses orang terhadap senjata. Itu menurut saya alat-alat kekerasan itu dibatasi ya. Yang bisa memegang senjata itu orang yang punya sertifikat, lalu kemudian orang yang punya otoritas, kewenangan, misalkan negara, dan mungkin orang yang memang memiliki sertifikat, dan itu melalui proses gitu ya, proses yang juga lumayan panjang gitu ya, ada prosesnya lah gitu, ada mekanismenya, nggak ujuk-ujuk dia bisa pegang senjata. Jadi berbeda memang soal itu ya. Namun demikian ada juga
orang-orang yang terinspirasi dengan gerakan ini. Iya, betul. Nah, itu yang juga kita tidak bisa menafikan begitu saja. Misalnya ada beberapa hari lalu saya juga dapat gitu ya broadcast, pesan broadcast gitu ya, perpesanan secara daring gitu ya, seperti menggelarkan euforia. Ya, saya membacanya ini euforia, tapi saya belum bisa melihat apakah kemudian nanti akan berimplikasi lebih lanjut perlu penelusuran lebih jauh lah itu. Untuk Indonesia sendiri kan, Indonesia menjadi negara muslim terbesar ya, Bang? Ya. Negara muslim terbesar. Nah, kira-kira ketika dulu misalkan 2018 Pak Jokowi atau Pak Ade datang ke Afghanistan, disambut betul sama presiden waktu itu, bahkan sampai suruh jadi imam sholat atau misalnya dikasih peci sebagainya, dan hari ini bergulir menjadi Taliban, ya menjadi presiden katakan hari ini. Kira-kira sikap Indonesia sendiri harus seperti apa, Mas? Saya pikir kita pemerintah Indonesia mungkin tidak bisa keluar dari konstitusi kita ya. Konstitusi kita di situ disebutkan Indonesia ikut dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian gitu ya. Artinya kerangka kebijakan kita Indonesia berpijak pada konstitusi kita gitu ya. Artinya dan politik luar negeri kita yang bebas aktif gitu ya. Menurut saya dalam kerangka damai Indonesia ya di situ. Jadi mengupayakan apa yang terjadi di Afghanistan, prosesnya berjalan. Itu adalah dinamika internal yang kita perlu dorong, Indonesia perlu dorong itu berjalan secara damai. Itu mungkin concern dari kita ya, mungkin bukan hanya pemerintah, mungkin kita sebagai juga publik masyarakat Indonesia yang sama dunia Islam gitu ya, ya memiliki perhatian juga karena sesama dunia Islam gitu ya, empati agar tidak terjadi misalkan sesuatu peristiwa kekerasan terhadap misalkan warga masyarakat, dan kita memastikan supaya penyelesaian yang ada di Afghanistan ini dijalankan secara damai. Itu mungkin titiknya di situ ya. Iya. Kalau misalkan akhirnya ada yang bilang inilah babak baru Afghanistan, Mas. Ini sebagai penutup. Kira-kira apa yang ingin sampean atau Mas sampaikan ketika ada yang bilang ini babak baru Afghanistan? Afghanistan berbeda sebagainya tadi saya. Ya kembali lagi ya, saya sudah sampaikan bahwasanya dalam melihat dinamika politik di negara manapun dan juga Islam politik di berbagai belahan dunia gitu ya, kita perlu melihat kedepannya seperti apa. Apa komitmennya boleh kita apresiasi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya ke depan. Jadi tidak berhenti pada gembira komitmen gitu ya, kita menyambut baik komitmen, tapi bagaimana implementasi komitmen itu dilaksanakan gitu ya. Dan juga tidak ada perbedaan misalkan dalam konteks misalnya perbedaan penyikapannya gitu ya. Itu yang misalnya Taliban bilang penghormatan hak asasi manusia terhadap perempuan adalah seperti ini, tapi kita punya sisi yang berbeda. Nah, itu bagaimana mengkerangkakannya. Nah, tentunya ini kembali lagi pada standar yang berlaku secara internasional. Yang berlaku secara internasional seperti apa itu, dan kita merujuk ke sana. Dan ini yang menjadi tantangan sebetulnya bagi Taliban untuk bisa memperlihatkan kepada dunia, oh iya benar saya sudah berubah gitu. Berubahnya di mana? Ya kita kan masih belum lihat, masih 5 hari, 6 hari, 7 hari, Anda udah bisa bilang itu berubah ya. Tidak bisa kok. Bagaimana mereka membuat konstitusinya, maka kemudian mereka membuat peraturan perundang-undangannya, bagaimana pelembagaan demokrasinya atau perwakilan syuranya seperti apa, pelembagaan politiknya seperti apa, lalu kemudian bagaimana mereka menata masa depan generasi muda, bagaimana kebebasan persnya, kebebasan berekspresinya. Jadi banyak hal yang perlu difikirkan gitu oleh Taliban. Banyak variabel
yang bisa kita list gitu ya, untuk bisa mengatakan bahwa oh iya Taliban sudah berubah, gitu. Jadi tidak sekedar oh ya sudah komitmen kita terima, taken for granted, selesai. Ini sekedar ini ya, kita kan hanya mengamati dari luar ya, kita bukan. Itu adalah dinamika politik internal. Lagi-lagi saya sampaikan itu dinamika politik internal. Kita mencoba untuk menganalisis gitu. Iya. Jadi apa namanya, bicara soal Taliban tadi, bicara dari hulu sampai hilir, bahwa Taliban punya rekam jejak yang bicara soal kemanusiaannya tidak ada lah kira-kira ya waktu itu. Dan banyak yang bilang bahwa Taliban sudah berubah juga kita belum cukup untuk mengatakan demikian gitu, karena baru sumur jagung pun tidak, Mas. Sumur jagung pun tidak, baru 5 hari. Jadi kita lihat saja babak baru Taliban di Afghanistan. Kira-kira apa saja perubahan yang signifikan di sana? Apakah nanti Taliban akan menghormati negara lain, atau misalkan sesuai janji-janji yang sudah dia sampaikan, 5 janji soal perempuan, soal apa namanya keterlibatan di dunia internasional, atau tidak ada akan gesekan dengan negara lain sebagainya. Ini menjadi babak baru Taliban. Mari kita lihat, karena ini menarik, Mas, untuk kita lihat dan kita apa namanya teliti bersama. Untuk Indonesia juga saya kira tidak perlu ikut campur, karena memang ini adalah konflik internal. Jadi sekian dari saya, Geo TV, Arif Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas atas waktunya, Mas.